Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada video yang keempat. Dalam video ini Ustadz masih akan membahas materi-materi penjelasan tambahan tentang bab-bab yang kita bahas di semester 2 yang insya Allah akan muncul pada materi PAT nanti. Baik anak-anak, pada bab menulis teks pidato ini ada beberapa hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama diantaranya adalah salam pembuka pidato ya. Jadi anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim tentunya kita harus menghindari kalimat-kalimat yang berbau kemusyrikan, termasuk di dalamnya adalah salam pembuka pidato. Loh Ustadz, itu kan di TV sering ada orang yang banyak mengucapkan itu ya. Iya betul, tapi itu bukan berarti kita boleh meniru mereka ya, karena memang sebagian di antara mereka ada yang tidak tahu, dan mungkin juga di antara mereka juga ada yang tidak peduli dengan itu ya. Nah karena itu kita sebagai seorang muslim yang baik, kita harus peduli dalam hal ini. Jadi salam pembuka pidato yang boleh kita ucapkan adalah yang bisa kita lihat di halaman 171 ya. Yang pertama adalah sudah tentu salam kita sendiri sebagai seorang muslim ya. Nah ini malah wajib ya, disunahkan ya. Wajib tak sunah lah ya. Wajib dalam kondisi tertentu dan sunah dalam kondisi tertentu ya. Jadi ini salam kita sendiri sebagai seorang Islam ya. Ini karena ini merupakan kalimat yang berisi doa ya. Doa salam keselamatan bagi sesama muslim. Terus kemudian yang kedua adalah salam sejahtera ya. Ini karena tidak memuat makna kemusyrikan, jadi tidak apa-apa. Jadi ini seperti salam yang sudah biasa diucapkan di zaman sebelum eranya Jokowi ya, yaitu zaman Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Megawati, Presiden SBY. Ini sudah biasa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi yang beragama lain. Itu sudah biasa. Terus kemudian 345 ini baru muncul sejak zaman negara api menyerang ya ini ya. Nah ini saya kasih warna beda aja ya. Ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh diucapkan. Karena apa? Karena artinya agak ngeri nih ya. Semoga dalam keadaan selamat atas karunia Sang Hyang Widi. Ini kan Tuhannya orang lain ya, Tuhannya orang Hindu. Jadi ini seolah-olah selamat dan karunia itu dari Sang Hyang Widi. Itu kan musyrik, nggak boleh. Kita sebagai seorang muslim nggak boleh mengucapkan itu. Berikutnya namo buddhaya. Nah, ini. Terpujilah semua Buddha. Ya. Nah, Tuhan kita siapa kok memuji Buddha kan gitu? Ini juga musyrik. Berikutnya ini salam kebajikan. Yang secara kata-kata ini sebenarnya boleh ya, tapi secara makna ternyata kalau ini kita gunakan sebagai salam ya, ini secara makna akan bermakna seperti ini. Kebajikanlah yang bisa menggerakkan tiang. Nah ini kan musyrik juga ya. Karena keyakinannya orang Konghucu seperti itu. Baik itu ya, semoga dipahami. Kita lanjutkan. Ganti dulu. Struktur teks pidato. Nah, strukturnya apa nih? Struktur teks pidato isinya ada pembukaan, ada isi, dan ada penutup. Nah, nanti ada soal yang berkaitan dengan itu ya. Pembukaan isinya apa aja? Pembukaan isinya ya ini ya, salam pembuka, terus salam sapaan penghormatan gitu ya. Terus kemudian penutup isinya apa aja?
kesimpulan ya, ini ya kesimpulan, terus salam gitu ya, dan seterusnya, pokoknya itulah ya kesimpulan ke bawah. Terus sisanya isi ya, konten yang ingin disampaikan itu isi. Jadi nanti di soal PAT ada soal berkaitan ini ya, nanti ada kutipan teks pidato, kalian disuruh nebak bagian pembukaan, isi atau penutup gitu. Lanjut. Mana lagi? Nah ini ya, tujuan memasukkan data dan fakta. Nah ini, tujuan memasukkan data dan fakta. Silakan ditandai di bukunya, boleh pakai pensil ya. Nah ini adalah hal-hal yang biasanya dimasukkan dalam pidato selain data dan fakta ya. Ada kata-kata ilmiah juga. Kata-kata ilmiah itu apa? Nah ini sedawa urusan ini tak jelas lagi nih ya. Kata-kata yang berdasarkan ilmu pengetahuan tertentu ya. Insya Allah sudah tahu lah ya. Nanti kalau belum tahu tanya temannya ya. Kepanjangan nanti videonya ya. Lanjut, kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa, Tat? Kalimat yang biasanya digunakan dalam pidato untuk meyakinkan orang gitu ya. Nah, buat apa sih kalimat persuasif itu? Untuk ini ya, ada keterangannya nih. Orang-orang yang menyampaikan pidato tersebut menggunakan kalimat tertentu untuk mempengaruhi khalayak. Tujuannya agar masyarakat menjadi peduli dan mengikuti ajakan mereka. Nah, kalimat yang digunakan disebut apa? Disebut kalimat persuasif. Nah ini kita cek nih, persuasif enggak nih? Marilah bla 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 bla, persuasif enggak? Persuasif. Kenapa ada kata marilah? Hari ini jalan macet karena hujan. Bukan persuasif. Gunakanlah helm untuk keselamatan berkendara. Persuasif. Ini persuasif ya. Kenapa ada kata gunakanlah? Ya betul, ini juga persuasif karena ada kata buanglah. Yang terakhir, betul, bukan persuasif. Intinya persuasif itu apa? Persuasif itu, kalimat persuasif itu yang memuat apa? Memuat kata ajakan ya. Kata ajakan ada apa saja? Ada kata-kata yang berakhiran atau menggunakan partikel lah. Apalagi kalian kalau ngajak pakai kata-kata apa? Ayo, apalagi mari, apalagi jangan juga termasuk ya, jangan juga termasuk. Oke, jelas ya.
Kalimat persuasif. Ini ada keterangan tambahan. Nah ini ada penjelasan tambahan nih ya. Kalimat persuasif umumnya ditandai dengan menggunakan kata mari dan ayo. Nah ini ya. Lanjut. Terus ada ungkapan rasa peduli dan simpati. Ini apa tadi? Ungkapan rasa peduli dan simpati. Untuk membuat orang-orang terpengaruhi ya, perasaannya terlebih itu ya. Jadi sebuah pidato persuasif ya, pidato persuasif ya ini tadi ya. Khusus untuk pidato persuasif yaitu pidato yang tujuannya untuk mengajak orang gitu ya. Maka pidato persuasif itu menggunakan pertama kalimat persuasif, kedua menggunakan ungkapan rasa peduli dan simpati, terus ketiga menggunakan supaya orang percaya juga menggunakan apa tadi? Juga menggunakan fakta dan data, juga menggunakan kata ilmiah. Nah gitu ya. Jadi tiga hal itu senjata yang digunakan seorang yang berpidato ketika dia menyampaikan pidato yang sifatnya persuasif. Baik Ustaz, lanjutkan penjelasannya ya. Ungkapan rasa peduli dan simpati itu bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya adalah menggunakan kalimat yang menyentuh ya. Kalimat yang berisi gambaran kepedulian kita. Contohnya ini ya. Kita harus peduli. Saya berharap kita semua peduli. Saya mendoakan. Saya turut prihatin. Kita harus memperhatikan orang-orang yang kurang mampu. Apa yang dapat saya bantu? Aku akan menemanimu. Jika kamu butuh bercerita, aku akan mendengarkanmu. Nah, ini. Jadi kalimat-kalimat yang menunjukkan kepedulian kita seperti itu. Lanjut. Metode berpidato ya. Ada 4 ya. Ada 4. Pertama impromptu. Apa impromptu rek? Spontan tiba-tiba. Manuskrip. Apa manuskrip rek? Naskah. Memoriter dari kata memori apa rek? Menghafal. Extempore. Ini dari apa namanya? Artinya apa nih? Yaitu catatan garis-garis besar, PowerPoint. Ini seperti manuskrip tapi bedanya extempore ini cuman catatan kecil ya, berisi pokok-pokok yang ingin disampaikan saja, gagasan-gagasan pokok yang mau disampaikan saja. Ini 4 metode berpidato. Masing-masing metode ini ada keuntungannya bagi kondisi-kondisi tertentu. Nah ini istilah-istilah dalam pidato ya. Ada orator, pendengar, retorika, topik, pesan. Nah, silakan dihafalkan. Menulis teks pidato saya rasa ini nggak perlu dijelaskan lebih panjang ya. Lagi nih. Baik, cukup insyaallah itu ya penjelasan tambahan untuk persiapan materi PAT ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya Ustadz bisa menambahkan konten tambahan dengan lebih mudah ya. Karena ini Ustadz masih butuh subscriber tambahan supaya bisa live YouTube pakai HP seperti itu. Nanti supaya Ustadz bisa live sewaktu-waktu pakai HP, bila ada keterangan tambahan tolong di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.